Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Syafira Nuhadina, nomor absen 34, kelas 12 IPA 2, SMA N 90 Jakarta. Tugas saya di sini adalah sebagai ketua kelompok, dan saya akan menjelaskan secara singkat apa yang akan kelompok saya presentasikan di video ini. Jadi, kurang lebih sudah 9 bulan kita hidup bersamaan dengan wabah corona. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Padahal seharusnya, menjalankan protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan baru untuk kita semua. Oleh karena itu, di video ini, kelompok saya akan menjelaskan data tentang penindakan pelanggar protokol kesehatan oleh Satpol PP. Dengan demikian, kita diharapkan untuk secara sukarela dapat mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang terjadi akibat perilaku lalai yang masih sering kita lakukan tanpa kita sadari. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yang bertugas sebagai notulen yaitu Lutfia Anissa, nomor absen 17. Lalu sebagai moderator yaitu Yuana Nova, nomor absen 36. Lalu sebagai editor video, Aisyah Yunita, nomor absen 2. Dariana Fajrina, nomor absen 9. Mutiara Nur Izati, nomor absen 22. Lalu sebagai presentator data, ada Arsita Dwi, nomor absen 8. Denanda Nazlah, nomor absen 11. Nadia Siva, nomor absen 23. Novia Sinta, nomor absen 24. Paradisa Alia, nomor absen 25. Dan yang terakhir, Rida Talasya, nomor absen 29. Saya Yuana Nova, selaku moderator akan menyampaikan susunan submateri yang akan dijelaskan oleh para presentator kami terkait penindakan pelanggaran oleh Satpol PP. Yang pertama, tren jumlah pelanggar dan jenis kelamin para pelanggar akan dijelaskan oleh Paradisa alias Putri. Yang kedua, umur pelanggar oleh Nadia Siva Zahra. Yang ketiga, rata-rata jumlah pelanggar per jam oleh Rida Talasya Widianti. Yang keempat, jenis pelanggaran oleh Denanda Nazlah Khairunnisa. Yang kelima, sanksi pelanggaran oleh Novia Sinta Monika. Yang keenam, persebaran lokasi pelanggar dan top 10 kelurahan lokasi pelanggaran oleh Arsita Dwi. Di sini ada data penindakan pelanggaran oleh Satpol PP selama 2 minggu dari tanggal 1 September sampai tanggal 14 September. Pada tanggal 1 September, data menunjukkan sebanyak 233 pelanggar, diikuti tanggal 2 September sebanyak 212 pelanggar. Lalu tanggal 3 September sebanyak 183 pelanggar, dan tanggal 4 September sebanyak 193 pelanggar. Kemudian turun di tanggal 5 September yang hanya 63 pelanggar. Dan kemudian mengalami kenaikan yang sangat tajam dari tanggal 6 September sampai tanggal 11 September. Di tanggal 6 September terdapat 119 pelanggar. Lalu di tanggal 7 terdapat 844 pelanggar. Dan tanggal 8 September jumlahnya mencapai 1.000 orang lebih, yaitu 1.368 pelanggar. Dan puncak dari kenaikan pelanggaran terdapat pada tanggal 9 September, yaitu 1.523 pelanggar. Dan tanggal 10 September mengalami sedikit demi sedikit penurunan, yaitu sebanyak 1.415 pelanggar. Di tanggal 11 September sebanyak 1.052 pelanggar, dan tanggal 12 September mengalami penurunan menjadi 227 pelanggar. Pada tanggal 13 September sebanyak 250 pelanggar. Dan data terakhir pada tanggal 14 September mengalami kenaikan sebanyak 791 pelanggar. Dengan jumlah total 8.473 kasus pelanggaran selama 2 minggu di awal September. Mengapa terjadi peningkatan pelanggaran? Ini dikarenakan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus, terdapat long weekend pada tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Disinilah pemerintah DKI Jakarta akhirnya memperpanjang PSBB transisi selama 2 minggu, mulai dari tanggal 28 Agustus sampai 10 September.
Kemudian di sini ada data grafik jenis kelamin pelanggar, yaitu 81,7% laki-laki dan 18,3% perempuan. Mengapa laki-laki lebih banyak melakukan pelanggaran dibanding perempuan? Hal ini didominasi alasan pekerjaan, tak lepas dari jumlah pekerja laki-laki yang memang lebih banyak. Dari data, Badan Pusat Statistik mencatat 79,1 juta pekerja laki-laki dari total 131 juta pekerja nasional pada bulan Februari 2020. Sementara jumlah pekerjaan perempuan mencapai 51,9 juta orang. Selain itu, BPS mencatat laki-laki lebih mengabaikan penerapan protokol kesehatan dibanding perempuan. Hanya 88,5% laki-laki yang rajin memakai masker, sedangkan 94,8% perempuan rutin memakai masker. Selanjutnya adalah data umur pelanggar. Kita dapat mengelompokkan umur mereka seperti diagram di samping, di mana mayoritas pelanggar berusia 21 sampai 30 tahun yang mencapai angka 31,1%. Di urutan kedua, pelanggar terbanyak berusia sekitar 31 sampai 40 tahun yang mencapai 19,4%. Di urutan ketiga, pelanggar terbanyak berusia sekitar 41 sampai 50 tahun yang mencapai 13,5%. Di urutan keempat, pelanggar berusia di bawah 10 tahun mencapai angka 10,15%. Lalu dilanjutkan pelanggar berusia 51 sampai 60 tahun dengan presentase 6,4% dan sisanya dilakukan oleh pelanggar berusia 60 tahun ke atas. Berdasarkan jumlah rata-rata pelanggar setiap jamnya, jam 12 malam itu rata-rata 11,25, jam 1 rata-rata 5, jam 4 rata-rata 3, jam 5 rata-ratanya 8, jam 6 rata-ratanya 4,83, jam 7 rata-ratanya 9,56, jam 8 rata-rata 18,45, jam 9 rata-ratanya 68,15, jam 10 rata-ratanya 61, jam 11 82,69, jam 12 rata-ratanya 88,85, jam 13 rata-ratanya 61,43, jam 14 rata-rata 50,79, jam 15 rata-rata 50,21, jam 16 rata-rata 50,77, jam 17 rata-rata 24,31, jam 18 rata-rata 24,2, jam 19 rata-ratanya 19,45, jam 20 rata-rata 12,09, jam 21 rata-ratanya 11,83, jam 22 rata-ratanya 22,6, dan jam 23 rata-ratanya 7,89. Dapat kita lihat dari data ini bahwa jumlah rata-rata pelanggar terbanyak itu ada di jam 12 siang, di mana rata-ratanya itu adalah 88,85. Berarti banyak sekali orang yang melanggar pada jam-jam segitu, dan jam 12 itu adalah jam-jam di mana aktivitas orang ada di puncaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis pelanggaran yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat DKI Jakarta dan ditindak oleh Satpol PP. Yang paling umum dan yang paling sering terjadi adalah tidak menggunakan masker. Kasusnya ditemukan hingga mencapai 8.375 kasus. Ini yang ditindak oleh Satpol PP. Yang nomor 2, ada tidak menggunakan masker dan tidak mengatur waktu kunjungan. Seperti yang kita tahu, untuk tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas umum, waktu kunjungannya dibatasi oleh peraturan. Namun masih banyak juga warga masyarakat yang melanggar peraturan tersebut hingga ditindak oleh Satpol PP. Di urutan kedua, kasusnya ditemukan sebanyak 14 kasus. Di nomor 3, kita juga masih menemukan hal yang sama, yaitu tidak mengatur waktu kunjungan dan tidak menggunakan masker dengan jumlah kasus yang sama juga, yaitu 14 kasus. Di nomor 4, kita bisa menemukan pelanggaran, yaitu tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak atau physical distancing antar orang. Hal ini ditemukan sebanyak 12 kasus. Selanjutnya, tidak mengatur kunjungan. Lagi-lagi, waktu kunjungan ke tempat-tempat umum seringkali dilanggar oleh para masyarakat. Ini ditemukan lagi sebanyak 8 kasus.
Nomor 5, tidak menjaga jarak atau physical distancing antar orang dan juga tidak menemukan kasus. Hal yang sama juga ditemukan sebanyak 8 kasus. Setelah itu mengharuskan pengunjung berbagi alat makan dan alat minum, antara lain sisa dan menu sejenisnya, tidak menggunakan masker. Hal ini ditemukan sebanyak 3 kasus. Setelah itu, tidak membatasi jumlah pekerja atau pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas tempat fasilitas umum. Tidak menggunakan masker sebanyak 2 kasus. Tidak menjaga jarak atau physical distancing antar orang ditemukan lagi sebanyak 2 kasus. Dan yang terakhir, tidak menggunakan masker, tidak melakukan pembersihan diri dan disinfeksi secara berkala di area atau fasilitas umum sebanyak 2 kasus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang paling sering dan paling banyak ditemukan adalah pelanggaran untuk tidak mengenakan masker dan tidak menepati waktu kunjungan serta tidak menjaga social distancing atau physical distancing. Setelah itu baru disusul dengan jenis-jenis pelanggaran yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah data sanksi pelanggaran. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sana terdapat beberapa jenis sanksi yang didapat apabila melakukan pelanggaran. Dari tabel di samping, kita dapat melihat total pelanggar berjumlah 8.472 orang, di mana mayoritas pelanggar paling banyak mendapat sanksi kerja sosial yaitu berjumlah 7.655 orang tanpa dikenakan denda. Kerja sosial yang dimaksud di sini dapat berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan non-fee atau sejenisnya. Sanksi pelanggaran paling banyak kedua yaitu denda administrasi sejumlah 83.736.850. Terdapat 652 orang yang melakukan sanksi tersebut. Dari sanksi tersebut terkumpul dana sebesar 54 miliar rupiah. Selanjutnya yang ketiga, ada sanksi kerja sosial beserta teguran tertulis dengan jumlah pelanggar 90 orang dan tidak dikenakan denda. Yang keempat adalah sanksi teguran tertulis ditambah kerja sosial dengan jumlah pelanggar 23 orang. Selanjutnya yang kelima ada nol yang berarti tidak diberikan sanksi ataupun denda dengan jumlah pelanggar 22 orang. Berikutnya yang keenam adalah sanksi teguran tertulis yang tidak dikenakan denda dengan jumlah pelanggar 21 orang. Lalu yang ketujuh ada penutupan sementara yakni 1 kali 24 jam dengan denda Rp0 dengan jumlah pelanggar 2 orang. Penutupan sementara ini biasanya ditujukan kepada kantor, tempat makan, atau tempat wisata yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya yang kedelapan ada kerja sosial ditambah denda administrasi berupa uang senilai Rp400.000 dengan jumlah pelanggar 2 orang. Yang kesembilan ada segel dan kerja sosial dengan jumlah pelanggar 2 orang dan tidak dikenakan sanksi. Yang ke-10 adalah segel dengan denda Rp0 dan jumlah pelanggar 1 orang. Yang ke-11 ada kerja sosial ditambah dengan segel, yaitu dendanya Rp0 dengan jumlah pelanggar 1 orang. Terakhir yaitu penutupan sementara 1 kali 24 jam dan ditambah teguran tertulis dengan denda Rp0 jumlah pelanggarnya 1 orang. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan persebaran titik pelanggaran dan top 10 kelurahan lokasi pelanggaran. Di samping saya telah ada persebaran lokasi pelanggaran. Lokasi titik pelanggaran ini berdasarkan lokasi kelurahan titik pelanggaran. Selanjutnya ada top 10 kelurahan lokasi pelanggaran. Kelurahan dengan pelanggaran paling banyak adalah Pinangsia dengan jumlah pelanggar 502. Kelurahan kedua adalah Semanan dengan jumlah pelanggaran 221. Di ketiga ada Cempaka Putih Timur dengan jumlah pelanggar 196. Kelurahan dengan pelanggaran terbanyak keempat adalah Srengseng dengan jumlah pelanggaran 166. Pegadungan menempati posisi kelima dengan jumlah pelanggar 165. Kelurahan Kamal menempati posisi ke-6 dengan jumlah pelanggaran 161. Di ketujuh ada Kalideres dengan jumlah pelanggar 158. Ke-8 ada Kelurahan Meruya Utara dengan jumlah pelanggaran 157.
ke-9 ada Pondok Rangon dengan jumlah pelanggar 151, dan yang terakhir atau kelurahan ke-10 adalah Kelurahan Kebon Jeruk dengan jumlah pelanggar 138. Saya sebagai notulen akan menyampaikan kesimpulan dari data tentang penindakan pelanggaran oleh Satpol PP yang telah dipresentasikan. Yang pertama, data tren jumlah pelanggar pada tanggal 1 sampai 14 September didapatkan bahwa jumlah pelanggar terbanyak yaitu pada tanggal 9 September sebanyak 1.523 pelanggar, lalu mengalami penurunan selama 3 hari menjadi 227 dan kembali melonjak tanggal 14 September sebanyak 791 pelanggar. Lalu dari data umur pelanggar berusia antara 21 tahun yang masih banyak melakukan pelanggaran. Dari data jenis kelamin, laki-laki lebih banyak melakukan pelanggaran. Dari data rata-rata jumlah pelanggar per jam, mengalami pelonjakan pada siang hari antara jam 11.00 sampai jam 13.00. Dari data jenis pelanggar, kebanyakan pelanggar tidak menggunakan masker. Dari data sanksi pelanggar, mayoritas pelanggar mendapatkan sanksi berupa kerja sosial. Untuk di daerah DKI Jakarta sendiri, dari data kelurahan dengan lokasi pelanggar terbanyak, yaitu Kelurahan Pinangsia. Sampai saat ini, khususnya di DKI Jakarta sendiri, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan ini. Maka dari itu, sekali lagi saya menghimbau agar kita selalu mematuhi protokol yang ada guna menurunkan penyebaran virus COVID-19. Saya, mewakili teman-teman saya, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.